Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abel. Sebelumnya izin mewawancarai Ibu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ibu kondisi hasil belajar siswa di sekolah ini, khususnya di kelas 5? Hasil belajar siswa SD kami sangat bagus sih menurut saya di kelas 5, karena mungkin dukungan dari guru yang kondusif, sehingga murid-muridnya semangat untuk belajar. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mendapat dukungan aktif dari orang tua atau siswa yang kurang mendapatkan dukungan dari orang tua? Itu jelas ada perbedaan antara siswa yang mendapat dukungan dan tidak. Itu jelas. Kalau siswa yang mendapat dukungan dari orang tuanya itu rasa ingin menuntut ilmu itu ada karena didukung dari orang tua tadi. Menurut Ibu, peran apa saja dari orang tua yang paling berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Ya, orang tua ya wajib mendampingi siswa, memfasilitasi siswa agar siswa itu ada semangat untuk belajar. Apakah keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, misalnya ikut rapat wali murid atau berkomunikasi dengan guru? Ya, itu kalau orang tua ada keterlibatan dalam rapat atau sering ketemu dengan guru, itu sangat berdampak karena komunikasi itu ada. Jadi bisa menanyakan tentang perkembangan siswanya terhadap perkembangan belajar siswa itu. Kemudian faktor apa saja yang sering menjadi kendala bagi orang tua sehingga kurang bisa mendukung hasil belajar anaknya? Mungkin kantor akademik ya, karena orang tua yang pendidikannya rendah, katakanlah kalau di desa ini kan banyak yang nelayan, jadi sekolah itu kayaknya kurang diperhatikan, jadi sangat berpengaruh terhadap perkembangan siswa itu sendiri. Rata-rata ini pekerjaannya apa ya, Bu? Rata-rata di sini sih karena ini pantai, di tepi pantai, jadi ya orang tuanya nelayan. Nelayan itu sendiri kan sering pergi. Itu jadi perhatian kepada anaknya itu agak kurang gitu ya. Mungkin ada itu, mungkin ibunya kerja di pabrik aja, Bu. Malah kalau di sini ya, kalau saya mengamati di sini itu banyak orang tuanya itu broken home. Mungkin karena kurang harmonis ya, mungkin ya dikarenakan perekonomian yang kurang mapan sehingga menimbulkan cekcok dan akhirnya broken home. Anak-anak yang ditinggal orang tuanya di sini tuh banyak yang ikut neneknya. Jadi karena ikut nenek, perhatian nenek terhadap cucu itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan orang tua, atau orang tuanya sendiri itu dalam mendidik kan beda ya dengan nenek. Nenek itu rasa kasihannya itu mendalam, jadi apa-apa itu kayak kasihan kepada cucunya gitu loh. Mau disuruh belajar nggak mau ya sudah gitu, jadi perhatiannya tuh kurang, beda dengan perhatian orang tuanya sendiri. Saya kira itu yang mempengaruhi anak-anak dalam belajar. Nah,
itu bagaimana peran sekolahnya dalam membantu atau menjembatani orang tua agar dapat lebih maksimal mendukung hasil belajar siswa? Ya, harus komunikasi aktif. Jadi guru atau pihak sekolahan sering komunikasi aktif dengan orang tua agar pembelajaran itu bisa sinkron gitu nggih, antara orang tua dengan guru. Jadi ya komunikasi tadi. Jadi anaknya ini kurang gini, maka guru harus komunikasi dengan orang tua agar orang tuanya itu bisa memperhatikan anak itu di rumah gitu ya. Karena pendidikan itu tidak hanya di sekolahan saja, tapi pendidikan itu juga di rumah. Jadi malah banyak di rumah daripada di sekolahan. Jadi sebagian besar waktu itu kan banyak di rumah ya. Jadi itu yang harus kita komunikasikan secara baik dengan orang tua. Nah, kemudian ada perbedaan hasil belajar siswa yang orang tuanya itu bekerja sebagai petani, buruh, pedagang, atau pekerjaan yang lain. Ya, sebagian besar memang pengaruh ya. Kalau orang yang berpendidikan, katakanlah pegawai, itu kan mesti pengalamannya lebih banyak ya, daripada yang sering nelayan. Itu kan kerjanya di laut, pendidikan orang tuanya itu kan kurang. Jadi itu yang sangat berpengaruh. Apakah Ibu melihat hubungan antara tingkat kesibukan pekerjaan orang tua dengan capaian akademik anak di sekolah? Iya, pernah. Maksudnya itu kalau yang orang tuanya itu tidak sibuk dalam bekerja, kemudian memperhatikan siswa, itu capaian akademik siswanya atau anaknya itu meningkat. Rata-rata seperti itu, karena saya juga melihat sendiri di sini ini ada ya, di maksudnya enggak nelayan, maksudnya orang tua yang di daerah darat ya, itu orang tuanya yang perhatian terhadap anaknya itu perkembangannya bagus. Tapi kalau orang tuanya sibuk dengan pekerjaan itu memang perhatian terhadap anaknya itu kurang, jadi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau pembelajaran siswa itu sendiri. Nah, apakah faktor dukungan transportasi dari orang tua mencerminkan perhatian mereka terhadap? Iya, itu jelas. Orang tua yang memperhatikan anak dalam belajar, kalau orang tuanya ada perhatian, itu tentunya orang tuanya antar jemput anak, itu bentuk perhatian terhadap anak nggih. Di sini rata-rata diantar jemput atau naik sepeda atau jalan? Kalau di sini itu beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau di sini pagi ada sih yang diantar orang tuanya, tapi banyak yang diantar jemput dari pihak sekolah. Ada yang di Kisya itu kalau orang tuanya nggak sempat, itu penjaga di sini itu ngantar jemput. Pagi itu jemput, kalau habis sekolah itu ngantar. Jadi pihak sekolahan itu ada sebagian siswa yang diantar jemput, tapi ya ada yang diantar orang tua itu sendiri, ada yang bersepeda sendiri. Tapi kebanyakan yang anak-anak kecil itu masih antar jemput dari sekolahan atau dari SD, Pak penjaga yang biasanya mengantar jemput siswa. Menurut pengalaman Ibu, adakah keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga dengan fasilitas belajar siswa di rumah? Saya kira ada. Kalau orang yang ekonominya mapan, itu tentunya perhatian terhadap anak juga ada. Jadi di rumah kalau nggak ada beban, perhatian terhadap anak itu kan ada. Jadi anak belajar itu orang tua bisa mendampinginya, karena dia tidak
terlalu pusing memikirkan perekonomian, mungkin bisa seperti itu ya. Jadi belum tentu juga ya, biasanya kan ada orang yang berada mungkin nggak ngasih fasilitas ke anak, ataupun orang tua yang ya nggak terlalu berada, mungkin mengedepankan anaknya. Itu tergantung orang tua, nggih. Orang tua itu ada yang begitu dan ada juga yang tidak ada tetapi berusaha untuk mencukupi. Ada yang kurang mampu tapi berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak juga ada. Dan orang tua yang mampu tetapi tidak mempedulikan juga ada. Tergantung orang tuanya. Orang tuanya itu memang betul-betul memperhatikan anak apa tidak. Kalau memang orang tua itu memperhatikan anaknya, ya tentu saja mencukupi kebutuhan anaknya. Tapi kalau di sini ya, rata-rata di sini itu standar sih, nggak ada yang terlalu mampu, itu nggak ada. Standar biasa-biasa saja. Malah mayoritas itu kurang ke bawah. Karena sering kalau ada apa-apa itu uang saku aja kadang ada yang tidak dikasih, bapak ibu guru yang ngasih itu banyak. Makanya ya kita gimana ya, kita yang mengajar juga kita kadang ya memikirkan uang saku siswa, tapi tidak semuanya ya, ada beberapa siswa yang seperti itu. Kadang yang ditinggal orang tuanya merantau, bapaknya nggak ada, berpisah, itu kalau yang ikut neneknya, mungkin karena neneknya tidak bekerja, nggak punya uang, itu biasanya yang penting masuk sekolah gitu, dari sekolah. Yang penting kamu masuk sekolah, nanti kalau tidak punya uang saku nanti bapak ibu guru yang akan memberi. Kalau untuk Masalah buku itu kan dapat PIP itu yang memang saya suruh untuk membayar itu. Kalau di sini nggak terlalu narik banyak-banyak ya, karena kondisi siswa yang kurang mampu, orang tua yang kurang mampu. Jadi kalau iuran apa-apa ya kita harus memikirkan kondisi orang tua. Jadi ya nggak berani kita menarik gitu, nggak berani, disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa. Biasanya kalau buku atau beli apa itu sih biasanya dari PIP yang dapat itu kita usahakan untuk membayar buku-buku atau kekurangan apa sehingga bisa mencukupi ini kebutuhan anak-anak sekolah. Sangat membantu sih PIP itu bagi siswa-siswi kita, karena memang PIP itu kan memang untuk kebutuhan siswa. Kemudian SD sini ya, SD 4 Bandung Harjo sini, walaupun SD kecil, tapi alhamdulillah sudah berapa tahun ini ya kita mengikuti lomba-lomba itu ya alhamdulillah dapat juara, walaupun nggak semuanya juara 1, tapi ada yang juara 1, juara 2, 3. Itu kemarin itu dapat berapa ya, 2, 4, ada 2, ada 8 piala ya, cabang lomba yang kemarin itu. Alhamdulillah kita bisa meraih itu berkat guru-guru kita yang membantu siswa-siswa. Kemudian memang ada keinginan untuk siswanya maju itu bagaimana. Saya bersyukur sekali di sini Bapak Ibu guru itu sangat mensupport siswa-siswa. Kemarin ada prestasi ada yang murid saya kan sedikit, tapi alhamdulillah dapat juara 2. Itu kan lumayan, juara 2 dibandingkan SD yang besar-besar muridnya punya banyak. Alhamdulillah kami mendapat juara 2 itu sudah bersyukur banget bagi saya. Apalagi ampun itu mampu